Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safril Mude dari channel Musafir Muda, channel yang membicarakan tentang Al-Quran, hafalan, penghafal, dan juga drama seputar hafalan. Alhamdulillah, berkat partisipasi dari teman-teman semuanya dan juga para senior yang telah meluangkan waktu berharganya untuk membuat dan mengirimkan video-video motivasinya, konten 100 motivasi hafiz dan hafidhah sudah bisa kita saksikan bersama saat ini. Kami mengucapkan syukron wa jazakumullah khairan. Semoga dengan konten ini bisa meningkatkan semangat menghafal kita. Dan jangan lupa untuk menyaksikan part kedua setelah konten ini. Dan bismillah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Humaydi Hatta selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Al-Jazari, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan awal saya ketika berangkat ingin menghafalkan Al-Quran adalah ketika saat itu di kampung halaman saya belum ada yang menghafalkan Al-Quran. Kemudian cita-cita saya dari sejak kecil adalah suatu saat ingin juga membangun pesantren tahfidz di kampung halaman saya. Berangkatlah saya dengan alasan awal saat itu adalah ingin menghafalkan Al-Quran dan membangun sebuah pondok pesantren tahfidzul Quran di kampung halaman. Motivasi saya tentunya adalah bahwa menghafal Al-Quran adalah pekerjaan seumur hidup yang tidak pernah mengenal kata pensiun. Menghafal Al-Quran adalah profesi seumur hidup. Menghafal Al-Quran adalah profesi sepanjang masa. Menghafal Al-Quran adalah murajaah sampai mati. Seseorang yang menghafal Al-Quran, seseorang yang mencintai Al-Quran, seseorang yang menjaga Al-Quran, dan seseorang yang mengamalkan Al-Quran, hidupnya insya Allah tidak akan pernah sengsara, baik di dunia terlebih di akhirat. Pesan saya kepada para pemuda yang sekarang sementara menghafal Al-Quran atau telah mengkhatamkan hafalannya, mari kita jaga Al-Quran sampai mati. Insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat akan senantiasa menanti kita. Terima kasih. Salam ta'lim dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah, Dai Aksi Indosiar. Ingin ku sampaikan bahwa tiada kata terlambat untuk menghafal Al-Quran. Karena dengan menghafal Al-Quran kita dapat memperkuat daya ingat kita dan mempertajam daya pikir kita. Apalagi yang dihafal adalah solusi terbaik dalam mengarungi kehidupan, yaitu Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, semangat membaca Al-Quran dan semangat menghafalkan Al-Quran serta mengamalkan isi dari Al-Quranul Karim tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Rahmadani. Motivasi menghafal saya adalah awalnya diminta oleh ayah untuk menghafal, kemudian saya mengiyakan dengan niat birrul walidain. Kemudian Masya Allah, setelah saya berinteraksi, saya hidup di tengah-tengah para penghafal Al-Quran, saya menyadari bahwa fadilah menghafal Al-Quran itu sangat banyak sekali. Dan salah satu keberkahan yang saya rasakan setelah menghafal Al-Quran adalah Allah memudahkan saya dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Humaydi Ali, asal dari Kabupaten Wajo. Dulu saya menghafal dari tahun 2001 sampai 2003 di Hafiz Masjid Jami As'adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo. Motivasinya itu ya lillahi ta'ala.
Mungkin ada motivasi yang lain, misalnya untuk memperoleh beasiswa, tapi menurut saya itu juga termasuk bagian dari lillahi ta'ala. Artinya memperoleh, mengharapkan fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beasiswa itu kan bagian dari menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu bagian dari lillahi ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Fajril. Motivasi saya menghafal Al-Quran adalah untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Mudah-mudahan dengan hafalan Al-Quran ini mampu memberi kebahagiaan dunia maupun di akhirat, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarafina Thiqa Syafura S, berasal dari Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Saya sekarang sebagai mahasiswi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alasan saya dalam menghafalkan Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Oleh karena itu, barang siapa yang termasuk dalam memelihara kemurnian Al-Quran, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan tempat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan tentunya masih banyak keistimewaan dan alasan-alasan dalam menghafalkan Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para hafiz Quran. Kenalkan, nama saya Ustadz Hanafi Gunjung, biasa dipanggil Ustadz Gunjung. Saya salah satu alumni Al-Imam Nasim. Pesan saya untuk para hafiz Al-Quran, menjadi seorang hafiz Quran bukan hanya sebuah kebanggaan dunia maupun akhirat, tetapi menjadi seorang hafiz Al-Quran adalah amanah yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Berangkat dari sebuah niat yang tulus dan suci, seorang penghafal Al-Quran harus senantiasa menjaga niatnya, jangan menghafal karena dunia. Karena seorang hafiz Al-Quran, atau biasa disebut ahlullah, dinilai betul-betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah selesai mengkhatamkan Al-Qurannya dengan bertalaki kepada seorang guru. Dia senantiasa memurajaah hafalannya sampai dia kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pesan saya untuk para hafiz Al-Quran, menghafal dan murajaah hafalannya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abrar. Saya berasal dari Batam. Saya alumni PPTI Al-Imam Asim Makassar. Saya termotivasi menghafal Al-Quran karena janji manis yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran, baik itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya, janji manis. Janji manis itu pasti identik dengan PHP. Memang janji manis Allah itu PHP, tapi maknanya Allah itu pemberi harapan pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Lestari. Menghafal Al-Quran bagi saya bukan hanya semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah dan juga serta-merta untuk mendapatkan gelar hafidhoh. Namun juga semakin saya mengulang-ulang ayat yang saya baca, maka di dalam momen istimewa itu saya pun mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu istiqomah dalam mempelajari dan menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Zulfahmi Abdullah. Saat ini tercatat sebagai pembina tahfiz di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asim, dan juga dipercayakan menjadi imam, salah satu imam di Masjid Raya Agung Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Ya, mungkin yang menarik dalam perjalanan kita bersama Al-Quran, mungkin hal yang harus patut kita katakan adalah kalimat Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Sebab dengan seseorang diberikan kesempatan berinteraksi dengan Al-Quran, itu merupakan mauhibah, hadiah spesial yang Allah berikan secara khusus kepada hamba-hambanya. Ya, yang namanya mauhibah berarti tidak semua hamba, tidak semua orang diberikan pemberian itu. Maka olehnya, siapapun yang telah diberikan anugerah Al-Quran, maka seyogyanya yang pertama yang harus dia sadari adalah bersyukur kepada Allah, yang kemudian menjaga anugerah itu, menjaga pemberian itu dengan sebaik-baiknya. Ya, motivasi menghafal Quran, ya saya rasa perlu kita gali kembali apa tujuan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Namun secara umum yang harus kita fahamkan bersama bahwa sejatinya dengan berinteraksi Al-Quran itu merupakan ibadah yang prosesnya sangat panjang, berkelanjutan dan tanpa henti. Ya, dan setiap ibadah yang kita lakukan kelak akan dicatat sebagai ladang amal. Maka tidak ada salahnya, tidak ada ruginya bagi orang-orang yang mewakafkan dirinya berkhidmat kepada Al-Quran dalam makna secara global. Ya. Dan insya Allah bukan hanya di dunia Allah berikan kemuliaan itu, melainkan juga di akhirat. Maka melalui kesempatan ini kita berwasilah bermunajat kepada Allah, semoga mauhibah itu kelak akan menjadi anugerah sepanjang masa yang tidak akan pernah pupus dengan masa yang akan datang. Berdoalah kepada Allah, semoga dengan mauhibah ini kita semakin istiqamah mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah Al-Quran. Dan insya Allah siapapun yang diberikan anugerah Al-Quran, maka sejatinya dia diberikan hidangan yang sangat mulia. Maka yang sangat rugi berlipat-lipat adalah orang yang telah diberikan hidangan itu, orang yang telah diberikan anugerah kemuliaan Al-Quran, lantas dia tidak memberikan, tidak mewakafkan dirinya untuk menjadi penikmat hidangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfi Zain Al-Faruq, berasal dari Kalimantan Timur, dan motivasi saya menjadi seorang penghafal Al-Quran yang umumnya orang-orang mengatakan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita di hari kelak, dan memberikan syafaat kepada orang-orang terdekat kita yang sudah dipastikan masuk neraka, kita dapat menariknya ke surga. Selain dari itu, saya juga ingin meningkatkan elektabilitas agama Islam di era globalisasi ini. Maksud saya di sini, tetaplah mengejar cita-cita dan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Apapun jadinya saya nanti, yang insya Allah saya jadi dokter yang penghafal Al-Quran, polisi yang penghafal Al-Quran, atau bahkan presiden yang penghafal Al-Quran. Ya, sekian dari saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Amelia.
Alasan saya menghafal muncul ketika saya ingin masuk SMP. Pada saat itu saya ingin masuk pondok pesantren dan menghafal Al-Quran. Tapi kedua orang tua saya belum bisa jauh dari saya karena saya adalah anak bungsu keluarga. Dan keinginan saya muncul kembali ketika saya lulus SMA. Dan kedua orang tua saya sudah mendukung dan mengizinkan saya. Saya juga ingin menjadi anak yang soleha dan berbakti kepada kedua orang tua saya dengan menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Safar, asal Makassar. Motivasi saya menghafal Al-Quran adalah karena ingin menjadi bagian daripada khadimul Quran, ingin mengabdi bersama dengan Al-Quran, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan Al-Quran dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Saya Muhammad Itqan, Imam Muda Nusantara, Yayasan Aman Palestina, Bandung, Indonesia. Motivasi menghafal Quran atau alasan menghafal Quran saya adalah saya ingin memberikan kedua orang tua saya, yaitu mahkota yang mana sinarnya lebih terang daripada sinar di dunia ini, yang mana keberkahan yang terdapat pada seorang hufaz Quran atau penghafal Quran adalah ia dapat menolong salah satunya 10 anggota keluarga, yang mana Allah menubatkan 10 anggota keluarga tersebut masuk ke neraka, akan tetapi karena wasilah Al-Quran 10 anggota keluarga tersebut diangkat dari neraka menuju ke surga insyaallah. Dan mana saya teringat akan nasihat kiai saya di Jawa, Kiai Syihabuddin, man syaghala Quran a'taya afdhalu, barang siapa yang menyibukkan hari-harinya bersama Al-Quran maka Allah akan memberikan sesuatu yang mana sebelumnya hamba tersebut belum sempat meminta, akan tetapi karena berkah Al-Quran Allah memberikan sesuatu yang tidak diduga-duga. Mungkin sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Anwari. Motivasi saya menghafal Al-Quran adalah keinginan saya sendiri sebagai bekal di akhirat nanti dan untuk membahagiakan kedua orang tua di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zul Arsil Majid, dan motivasi saya menghafal Al-Quran yaitu ingin memberikan hadiah kepada kedua orang tua saya di dunia maupun di akhirat. Di dunia yaitu memberikan kebahagiaan berupa membuat orang tua saya bangga atas apa yang telah saya raih, dan di akhirat ingin memakaikan mahkota dan jubah kepada keduanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Ulum. Kegiatan sehari-hari yang pertama imam rawatib di Masjid Baitur Rahim Buntu-Buntua Sungguh Minasa. Yang kedua mengajar di Bait Al-Qanitat kurang lebih sekitar 2 tahun. Mengajar takbir juga di Al-Imam Masim kurang lebih 6 tahun. Terus motivasi saya menghafal Al-Quran, sebelumnya saya menghafal Al-Quran itu tahun 2009 ya. Sebelum 2009 itu saya lulus SMA tahun 2007. Jadi selama SMA saya dulu itu pelajarannya kurang lebih ada 20 mata pelajaran, dan setiap mau membahas pelajaran itu pasti ada ayatnya. Kalau tidak Al-Quran biasanya hadis. Jadi dari situ saya beranggapan bahwasanya Al-Quran ini sumber ilmu, karena setiap membahas sesuatu baik itu biologi, geografi, fisika, matematika ada ayatnya.
Jadi saya beranggapan bahwasanya Al-Quran itu sumber ilmu, itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu saya SMA paginya, sorenya itu belajar ilmu fikih, ilmu diniyah lah, ilmu agama, nahwu sharaf dan lain-lain. Ternyata banyak di antara nahwu sharaf atau tata bahasa Arab yang itu biasanya mengambil contoh itu dari Al-Quran. Nah, dari situ saya beranggapan bahwasanya Al-Quran ini sangat penting karena selalu dijadikan contoh. Terlebih bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, sedangkan kita adalah ibadullah, hambanya Allah. Kita bagaimana mau nyambung dengan Allah, komunikasi kita nyambung dengan Allah kalau kita nggak paham maunya Allah gimana. Jadi saya termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua itu bahwasanya kita itu hamba harus ngerti maunya Allah itu apa. Terus yang ketiga, ini yang menurut saya sangat penting ya, sangat penting setelah saya dulu SMA itu mencoba menghafal tapi gagal karena segan sama teman-teman, ya dibully. Sebenarnya dimotivasi, cuman menurut saya itu bulian gitu. Jadi saya mau memperbaiki keturunan gitu. Gini maksudnya, di keluarga saya itu banyak yang pintar ceramah, banyak yang pengusaha, banyak yang jadi marbot masjid, pengurus masjid itu banyak. Jadi praktisi pendidikan juga banyak. Tetapi yang mau berkecimpung, yang mau menghafal Al-Quran itu satu orang saja saat itu. Saat saya termotivasi itu cuma satu orang saja, dan itu pun hafalannya tersendat-sendat. Kalau misalnya ayat ini ayat berapa, ini surah apa, masih bingung. Jadi saya semangat untuk memperbaiki generasi di jalur saya, dan anak-anak saya nantinya harus termotivasi untuk hafal Al-Quran. Jadi belajar, istilahnya belajar kesalahan dari orang-orang sebelum kita harus memperbaiki apa yang belum baik di keluarga kita. Jadi motivasi saya yang inti ada 3 itu, yang lain-lain nggak usah saya sebutkan, cukup sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni, asal dari Makassar, tapi sekarang menetap di Baru. Syarat untuk menjadi hamba Allah yaitu dengan cara memperbaiki diri. Nah, cara memperbaiki diri yaitu lewat jalur hijrah. Nah, hijrah terbaik itu membersamai Al-Quran. Nah, ketika kita menghafal Al-Quran, otomatis kita akan senantiasa membersamai Al-Quran. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa seorang penghafal Al-Quran yaitu bukan siapa yang tercepat menghafal Al-Quran, tetapi siapa yang istiqomah membersamai Al-Quran, siapa yang istiqomah membersamai Al-Quran sampai hari akhir, siapa yang istiqomah membersamai Al-Quran semasa hidupnya, dan siapa yang istiqomah membersamai Al-Quran sampai di garis finish. Dan kita harus niatkan bahwa menghafal Quran itu jangan menjadi tujuan kita, tetapi kita harus niatkan bahwa kita ingin menjadi hamilul Quran. Nah, jangan sampai kita salah niat. Ketika kita salah niat, maka akan salah hasil. Salah niat, salah hasil. Dan menghafal Quran itu semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibn Akbar Maros. Saya alumni dari pendidikan formal
Pondok Pesantren Ulumul Quran Miftahul Mu'in Maros. Untuk takhasus tahfidzul Quran, saya alumni dari Pondok Tahfidzul Quran Al-Imam Asim Makassar dan dibina langsung oleh Gurunda Kiai Haji Syam Amir Yunus Al-Hafidh. Untuk pendidikan perguruan tinggi, saya alumni dari Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ Jakarta untuk S2 dan S1 dan S2. Kesibukan saat ini ya sedang menulis tesis penelitian dan pernah juga menulis di Gramedia Komputindo Kuanta, menulis buku. Selain itu saya saat ini dipercayakan mengasuh di Pondok Tahfidzul Quran dan Mubalik Notaris Muslim Indonesia di Sukabumi. Alasan saya menghafal Al-Quran sebenarnya karena saya merasa itu sebagai basic untuk segala ilmu pengetahuan. Saya merasa Al-Quran itu menambahkan dirinya dalam Al-Quran sendiri, yaitu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Akan dikatakan Al-Quran sebagai sholih di kulli zaman wa makan. Artinya ilmu yang kita kaji atau itu basic untuk menghafal dulu lalu kita kaji, itu akan senantiasa selaras dengan perkembangan zaman dan selalu masuk di ruang-ruang atau di tempat-tempat selalu selaras. Maka hal itu yang mendasari saya untuk menghafal Al-Quran, bahwa Al-Quran itu nggak basi. Al-Quran itu selalu mengikut, bisa. Bahkan setiap keilmuan atau sains itu harusnya berpedoman pada Al-Quran. Setiap ilmu, terapan, sains, teknologi itu artinya kita sebagai orang muslim bisa berpedoman pada Al-Quran sebagai basic. Makanya patokannya hudal linnas itu. Ya itu saja sih yang memotivasi saya menghafal Al-Quran. Karena menurut saya Al-Quran sebagai induk dari segala ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekian dari saya. Tetap semangat. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar B. Motivasi menghafal Al-Quran saya adalah karena ingin menaikkan derajat kedua orang tua dan ingin membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Dan semoga Al-Quran kelak menjadi syafaatku di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Salmiyah, biasa disapa Nona. Alasan saya menghafal Al-Quran itu sebenarnya gak ada alasan ya, soalnya saya ketika ngafalin Al-Quran itu masih terbilang masih anak-anak gitu. Jadi emang karena awal mulanya karena paksaan orang tua gitu ya, bisa dibilang birrul walidain gitu. Karena cita-cita orang tua saya itu ingin mempunyai anak yang hafil atau hafizah gitu. Ya saya pun sebenarnya bersyukur ya bisa menjadi hafizah, walaupun kita mempunyai tanggungan yang sangat berat nantinya di sisi Allah. Terus motivasi saya menjadi hafizah itu ketika saya masih mondok dulu, itu waktu belum hatam ya, maksudnya kita ini motivasinya apa sih biar hatam gitu ya, 30 juz gitu. Itu kalau teman saya udah juz 15 ya contohnya, kita masih juz 13 nih, kok dia bisa cepet sih ngaji terus, dia gini kita bisa masih kayak gini gitu. Jadi lebih tepatnya faida fauqta fansol, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan ya, kayak gitu. Jadi yang kalau waktu di pondok tuh kayak gitu ya, saing-saingan sama temen kayak gitu, saingan nggak mau dikalah lah kayak gitu ya, nggak mau dikalah cepet hatam, nggak mau dikalah
lebih mungkin misalnya ya. Terus sampai sekarang pun motivasi saya itu ketika saya bertemu dengan para hafidh atau hafidhah ya, yang umurnya mungkin masih anak-anak ya, atau dibilang umurnya masih kecil lah gitu, tapi mereka tuh udah mungkin kayak gitu, udah fasohanya udah bagus, mengkotalnya juga bagus gitu. Itu motivasi tersendiri buat saya, biar bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Semoga kita menjadi santri yang lafzan wa ma'nan wa amalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Palembang. Perkenalkan, saya Imam Fakhruddin, alumni dari Pondok Pesantren Ahlul Quran dan alumni dari Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran, Sleman, Yogyakarta. Alasan saya ingin menghafal Al-Quran tak lain yang pasti bermula dari keinginan orang tua yang ingin anaknya hafal Al-Quran. Alhamdulillah berada di lingkungan yang penghafal Al-Quran, berada di pondok pesantren penghafal Al-Quran yang tadinya mungkin semangatnya hanya dorongan dari kedua orang tua, pada akhirnya semangat itu tumbuh dari diri sendiri dan sampai pada hari ini. Baik, selanjutnya yaitu motivasi menghafal Al-Quran. Adapun motivasi menghafal Al-Quran tak lain ialah semakin sering membaca Al-Quran, seolah-olah membangun ikatan dengan Al-Quran itu sendiri. Ketika membaca Al-Quran, maka seolah-olah hubungan itu dibangun, dan semakin sering membaca Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri seperti teman atau bahkan lebih seperti sahabat. Maka dari itu motivasi menghafal Al-Quran adalah layaknya seorang sahabat yang ingin bertemu terus dengan sahabatnya. Maka dari itu sering membaca Al-Quran adalah hal yang menyenangkan bagi saya. Adapun buat teman-teman, adik-adik, saudara-saudara yang ingin menghafal Al-Quran atau dalam proses menghafal Al-Quran adalah tetap semangat. Kalaupun memang mudah menghafal Al-Quran, maka insya Allah Allah yang memudahkan. Adapun kalau memang ketika kita menghafal Al-Quran adalah susah, payah, maka yakinlah sesungguhnya Allah tidak sembarang memilih keluarganya, karena sesungguhnya ahlullah, ahlul Quran. Dan pada akhirnya guru kita pernah bilang Al-Quran itu memang sulit, karena kalau memang mudah semua orang hafal Al-Quran. Dan pada hal ini engkau yang dipilih untuk hafal Al-Quran, maka terima tantangan dari Allah. Insya Allah Allah berikan kemudahan dan Allah jamin kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim bin Mansur dan saya berasal daripada Malaysia. Saya menghafal Al-Quran bukan kerana kemahuan saya sendiri, tetapi kemahuan orang tua saya. Memang pada mulanya berat dan susah untuk menghafal Al-Quran dan pengen berhenti menghafal Al-Quran kerana bukan kemahuan sendiri. Tetapi apabila lama-kelamaan menghafal Al-Quran, ikhlas itu akan datang sendiri. Nasihat saya kepada orang yang menghafal Al-Quran bukan kerana diri dia, tetapi kerana kemahuan orang tuanya, teruskan hafal Al-Quran. Kalau bukan kita yang menghafal Al-Quran, siapa lagi yang mahu menghafal Al-Quran? Dan siapa lagi yang mahu menjaga agama kita dan juga menjaga Al-Quran? Oleh itu, teruskan dan ikhlas itu akan datang sendiri. InsyaAllah kita akan dapat menghafal Al-Quran dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdanul Waqiah. Saya menghafal karena keinginan sendiri dan dorongan dari orang tua. Motivasi saya menghafal adalah ingin membahagiakan mereka yang sudah mendidik saya sejak kecil, yaitu orang tua saya. Dan saya ingat perkataan mereka bahwa di akhirat kelak dia ingin lingkaran mahkotanya karena hafalan saya. Dan itu adalah alasan mengapa saya bertahan sampai saat ini. Dan motivasi utama saya adalah ingin meraih jannahnya dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kushairi, asal dari Bekasi, Jawa Barat. Saat ini
Saya adalah mahasiswa perguruan tinggi ilmu Al-Quran, mahasiswa semester akhir ya, dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta. Motivasi menghafal bagi saya adalah tentunya yang pertama, perbaiki niat. Menghafal Al-Quran itu karena Allah. Menghafal Al-Quran karena Allah, karena kita ingin mengabdi kepada agama Islam. Salah satunya yaitu melanggengkan dakwah Islam dengan cara menghafal Al-Quran, yang mana kita ini niat untuk menghafal Al-Quran bukan untuk dipuji atau bukan untuk kita menandingi teman kita yang hafalnya lebih bagus dari kita, atau menghafal Quran hanya untuk mengikuti musabakoh atau dan lain sebagainya dengan tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Motivasi menghafal kita adalah untuk mencapai kehidupan yang tenang di dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli Al-Quran adalah mereka yang mana mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah diakui sebagai keluarga Allah dari hamba Allah, maka insyaallah dunia kita tidak akan sengsara, karena wa ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad untuk menyulitkanmu, untuk menyengsarakanmu. Maka insyaallah bagi siapapun yang tujuannya menghafal Al-Quran niat karena Allah, maka seluruh keberkahan dunia akan Allah berikan, dan tentunya di akhirat nanti insyaallah kita akan digolongkan sebagai hamba-hambanya yang soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Almaram. Saya akan berbagi motivasi terkait menghafal Al-Quran. Sungguh berbahagialah kita menjadi hafizul Quran. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki keluarga yang ada di dunia. Siapa mereka? Merekalah yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, yakni tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi menjaga dan memurojaahnya hingga mati. Sebagaimana yang difirmankan Allah yang artinya, sungguh telah kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang terpilih. Maksudnya ialah di antara berjuta-juta manusia, bermiliar-miliaran manusia, kita terpilih menjadi hamba yang dipercaya Allah untuk mengemban amanah Al-Quran. Maka justru jangan sampai kita mengecewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Widiani. Awalnya saya menghafal Al-Quran hanya sekedar untuk menuntaskan mata pelajaran di pesantren. Tapi Al-Quran telah merubah kehidupan saya. Al-Quran menjadi pelajaran yang paling berharga dan paling penting sepanjang hidup saya. Al-Quran menjadi cahaya kehidupan. Kita saat ini bisa menghafal Al-Quran berkat doa-doa dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, buyut-buyut kita, atau bahkan sepupu-sepupu kita yang telah tiada. Mereka mendoakan kita sebagai keturunannya agar bisa menjadi keturunan yang soleh dan solehah, khususnya untuk bisa menghafal Al-Quran. Kita berdoa supaya lantunan Al-Quran yang kita baca itu bisa tersampaikan kepada mereka semua. Tak lupa kita juga akan memiliki keturunan. Untuk itu, semangat untuk menghafal Al-Quran akan menjadikan keturunan-keturunan kita juga menjadi generasi-generasi Quran. Jadi, Al-Quran dapat menerangi masa lalu kita dan masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hikman Faqih. Motivasi terbesar saya dalam menghafal Al-Quran adalah ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab.
Allah memberikan surga untuk kita tidak hanya sendiri, akan tetapi mengajak abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, orang tua kita, istri atau suami kita dan anak keturunan kita, dan para malaikat yang menunggu di setiap pintu seraya mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat atas kalian atas kesabaran kalian, maka nikmatilah surga yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Huwaidi Makki, asal Pondok Pesantren Al-Imam Asim Makassar. Adapun inspirasi, motivasi dan alasan saya menghafalkan Al-Quran 30 juz ialah karena kedudukan kita nanti di akhirat tergantung dari berapa banyaknya ayat yang kita bacakan, berapa banyak ayat yang kita hafal. Jadi nanti di akhirat itu ada orang yang menyesal karena cuma hafal 1 juz, cemburu sama yang 2 juz, ada yang cemburu karena ada yang 5 juz, dan seterusnya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kedudukan tertinggi di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari. Saya menghafal Al-Quran karena kemauan saya sendiri, dan saya ingin orang tua saya di akhirat kelak dipasangkan mahkota kemuliaan. Dan alasan saya bertahan menghafal sampai saat ini karena saya ingin mendapat keberkahan dari Al-Quran. Dan saya bercita-cita ingin simaan 30 juz keliling dunia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alasan pertama kali saya menghafal Quran itu paling pertama untuk menyenangkan orang tua, menyenangkan keluarga. Terus kalau motivasi, sering sekali dikasih motivasi sama Ustaz. Salah satunya menjadi keluarga Allah. Terus ditanggung kehidupan kita oleh Allah, dijamin dunia dan akhirat. Terus motivasi terbesar sebenarnya Al-Quran itu sendiri, sebagaimana sabda Nabi, fa innal Qur'an yaumal qiyamati syafi'an. Al-Quran nanti itu akan datang dari kemudian nanti menjadi syafaat bagi yang menjaganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Nasir. Saya lahir di Kota Makassar. Adapun motivasi saya untuk menghafal Al-Quran ialah salah satunya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pun sangat merasa setelah saya menjadi penghafal Al-Quran, dimanapun saya berada dan dimanapun langkah kaki saya tertuju, itu selalu mengarah pada kebaikan, sehingga saya sangat merasa bahwasanya saya sangat terjaga pada hal-hal kebaikan hingga sampai saat ini. Dan juga mungkin itu salah satunya adalah berkah dari Al-Quran. Dan semoga kepada seluruh penghafal Al-Quran itu senantiasa diberkahi, diberikan kebaikan dalam kehidupannya di dunia hingga sampai di akhirat nanti. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Salsabila Fitri Az-Zahra, boleh dipanggil Salsa atau Zahra. Salah satu motivasi Ana menghafal Al-Quran karena Ana pengen punya bekal akhirat yang banyak dan kuat, serta ingin memudahkan keluarga, terutama orang tua, untuk masuk ke surganya Allah. Dan juga salah satu cita-cita Ana ingin memiliki rumah tahfidz yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Irfan Celani, asal Indramayu, Jawa Barat. Motivasi atau tujuan saya menghafal Al-Quran adalah yang pertama, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, sebagai wasilah untuk memperdalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahabib Tanpa Mawenang, usia saya 21 tahun, asal Makassar, dan status saya saat ini adalah mahasiswa. Inspirasi serta motivasi saya dalam menghafal Al-Quran adalah awalnya cuma ingin mengikuti keinginan orang tua. Namun, seiring berjalannya waktu, saya sadar bahwa menghafal Al-Quran bukan cuma sekedar memberikan kepada kedua orang tua kita dua mahkota dalam surga nanti, tetapi menghafal Al-Quran adalah bagaimana cara kita mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan keberkahan serta ridhonya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Sutikayani, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta semester 7. Sejujurnya bila ditanya tentang apa motivasi awal saya menghafal Al-Quran, jadi di luar dari banyaknya pahala yang Allah janjikan jika kita menjadi bagian dari orang yang belajar dan juga mengajarkan Al-Quran, dan tentunya tidak lain tidak bukan untuk membahagiakan orang tua dan keluarga di dunia maupun di akhirat. Maka jawaban saya adalah mungkin hanya sekedar, wah, saya tersesat di jalan yang benar. Jadi jika ditanya tentang motivasi menghafal Al-Quran itu apa, justru saya mendapatkan motivasi menghafal Al-Quran dan mempertahankan hafalan saya setelah saya menghafal Al-Quran dan ikut merasakan seperti ini ya tenangnya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Oh, seperti ini ya nikmatnya menjadi bagian dan menjadi keluarga dari orang-orang yang menghafal Al-Quran. Selanjutnya dari sana saya mendapatkan apa yang saya cari selama ini ketika saya menjadi seorang santri, hingga saya mencapai ketenangan hidup itu sendiri. Ketenangan hidup itu mahal teman-teman. Saking mahalnya, sesiapapun tidak ada yang sanggup membelinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabiq Bashiri Abdul Mukti. Saya berasal dari Jawa Timur. Alasan saya mengapa saya menghafal Al-Quran, yakni yang pertama dan yang paling utama atas dasar kecintaan saya terhadap Al-Quran, dan yang kedua agar membahagiakan orang tua. Dan motivasi saya di dalam menghafal Al-Quran yang pertama yaitu tentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua agar mendapatkan keutamaan yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainul Haq Mafakhir, asal dari Jakarta Selatan. Motivasi saya untuk menghafal Al-Quran ialah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka ia di hari kiamat nanti akan ditolong oleh Al-Quranul Karim. Dan siapakah keluarga Allah di dunia ini? Dalam sabda Nabi Rasulullah SAW bersabda, ahlul Quran ahlullah wa khasat. Ia ialah ahlul Quran, dan dia adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya Allah. Maka dari itu beruntunglah kalian yang menghafal Al-Quran dan membacanya dan mengamalkannya, maka senantiasa Allah akan kabulkan hajatnya di dunia akhirat, dan para keluarganya senantiasa diberi syafaat nanti di hari kiamat oleh Al-Quran tersebut. Syukran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salima,
Alasan saya menghafal Quran karena keinginan kedua orang tua saya. Alhamdulillah selama saya menjalaninya, Allah mudahkan sampai saya benar-benar ikhlas dalam menghafal Quran. Motivasi terbesar saya ingin mengangkat derajat kedua orang tua saya. Masya Allah, sampai saat ini saya masih merasakan keberkahan Al-Quran yang begitu luar biasa. Saya ingat dua pesan guru saya, openi Quranmu maka Allah akan openi hidupmu, benerin Quranmu maka Allah akan benerin hidupmu. Satu lagi pesan beliau, jadikan murojaahmu adalah baktimu kepada kedua orang tuamu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nawafal Fadlillah. Saya dari Makassar. Motivasi dan alasan utama saya menghafal Al-Quran adalah karena orang tua saya, di mana saya memiliki tanggung jawab untuk dapat membahagiakan orang tua saya dengan hafalan Quran saya, di mana ketika kita dapat menyelesaikan hafalan Al-Quran dan dapat menjaganya dengan baik serta dapat mengamalkannya, maka di hari kiamat nanti kita dapat memakaikan mahkota kepada orang tua kita, yang dimana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Maka dari itu, semoga ini dapat menjadi acuan untuk kita semua, khususnya diri saya sendiri dan kepada saudara-saudari yang sedang berjuang di jalan Allah. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Muhammad Wahidin. Salah satu motivasi saya dalam menghafal Al-Quran yaitu seringkali kita merasa sangat lelah dalam menghafal Al-Quran. Percayalah bahwa lelahmu dalam menghafal Al-Quran kelak akan berbuah kemuliaan di hadapannya. Dan PR besar untuk para penghafal Al-Quran yaitu menjaga hafalannya, bukan hanya dengan murojaah, tapi dengan menjaga akhlak dan adab. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan dan kekuatan untuk selalu istiqomah, sabar, ikhlas, dan semangat dalam menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Aulia Mahardika, asal Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Imam Sidrap. Alasan saya ingin menghafalkan Al-Quran dan yang pertama saya ingin membanggakan keluarga, terkhususnya orang tua saya. Yang kedua, saya ingin mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian bahwasanya menghafalkan Al-Quran tidak sesulit dan sesukar apa yang kita pikirkan selama ini. Al-Quran dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Al-Quran mengajarkan kita arti bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Serta Al-Quran dapat mengajarkan kita untuk memahami arti bersabar terhadap musibah-musibah yang telah kita lalui selama ini. Maka dari itu saya mengajak teman-teman sekalian, marilah kita menghafalkan Al-Quran serta marilah kita mengamalkan isi-isi daripada Al-Quran tersebut. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, semoga kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi, dan semoga kita mendapat syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Kuhafa. Alhamdulillah saya menyelesaikan hafalan Al-Quran di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tubirang, Jombang. Nah, jadi motivasi saya dalam menghafal yakni seperti hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang mendalami Al-Quran, menghafal atau mengkajinya, maka akan diberikan kepada orang tuanya berupa mahkota yang terangnya setara dengan matahari. Dan yang kedua, seperti yang dikatakan oleh ibunya Hajjah Durrah Nafisah Ali, bahwasanya ketika kita menomorsatukan Al-Quran, maka semua akan mudah untuk digapai. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamrullah, asal Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Asim. Motivasi saya untuk menghafal Al-Quran adalah
ingin membahagiakan kedua orang tua, karena sering kita dengar bahwasanya penghafal Al-Quran ketika di akhirat kelak akan memberi mahkota kepada kedua orang tua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahwa Darajatul Hikmah. Alasan saya menghafal karena ingin membahagiakan kedua orang tua saya, dan saya termotivasi dari para penghafal Al-Quran yang telah mengkhatamkan Al-Quran, dan tak lupa juga doa serta dukungan dari kedua orang tua saya. Motivasi saya menghafal Al-Quran ingin memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua saya dan ingin menjaga kemurnian Al-Quran. Jika tidak dengan cara dihafalkan, Al-Quran dengan sendirinya akan musnah. Jadi, untuk para penghafal Al-Quran, tetap semangat menghafal Al-Quran dan mengejar ridho Allah, karena ada kenikmatan tersendiri setelah kita berhasil menghafalkannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Shibawe. Saya alumni Pondok Pesantren Tahfidz Darul Quran. Ya, alasan saya menghafal yaitu saya bukan karena ingin menjadi kiai ataupun ulama ataupun dai, tapi lillahi ta'ala. Karena saya merasa butuh Al-Quran, saya merasa akhlak saya kurang bagus, akhlak saya tidak bagus, makanya saya butuh isi kandungan di dalam Al-Quran agar Allah ridho terhadap saya, Allah ridho terhadap apa-apa yang saya lakukan, dan juga nanti kelak di hari kiamat saya bisa memakaikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Ya, buat teman-teman yang masih menghafal ataupun yang sudah selesai menghafal, semangat menghafal dan murojaahnya. Lillahi ta'ala, kita sama-sama menjaga Al-Quran. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Bukhari bin Mansur, asal dari Malaysia. Motivasi yang ringkas ini adalah untuk diri saya sendiri dan untuk sahabat-sahabat yang lainlah. Yang pertama, kita kena ingat bahawa hidup di dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita kena ingat bahawa tujuan Allah turunkan Al-Quran itu bukan untuk kita baca semata-mata, bukan untuk kita menghafal semata-mata. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu adalah untuk kita faham isi kandungan Al-Quran. Apa yang Allah nak kita ikut dan apa yang Allah nak kita jauhi. Jadi untuk apa Allah turunkan Al-Quran itu adalah untuk seumpama map bagi kita. Untuk kita nak jalan yang betul, untuk kita nak capai matlamat kita itu, kita haruslah ikut Al-Quran. Kita patut ikut Al-Quran. Jadi insyaAllah itu sahaja dari saya. Semangat yang menghafal Al-Quran, jangan lupa Al-Quran, sentiasa baca Al-Quran, dan fahamilah isi kandungan Al-Quran itu. Jadi semua stay safe, jangan lupa pakai mask kalau nak pergi mana-mana, dan ambil vaksin secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Heronisa. Adapun salah satu alasan dan motivasi saya dalam menghafal Al-Quran adalah agar bisa menjadi bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kedua orang tua saya. Karena sampai sekarang saya masih belum bisa memberikan atau menjanjikan apapun untuk membalas budi mereka. Oleh karena itu, saya harus memberikan yang terbaik. Jika bukan di dunia ini, maka di akhirat insyaallah. Adapun salah satu cara menjaga hafalan Al-Quran adalah dengan rajin mengulang hafalan tersebut dan menjauhi perbuatan maksiat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayatul Maki Al-Masum. Saat ini aktif dan masih belajar di salah satu universitas di Yogyakarta. Alhamdulillah, motivasi saya dalam menghafal Quran yakni untuk birrul walidain atau mendapatkan ridha kedua orang tua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Diki Kris Herlanza. Motivasi terbesar saya dalam menghafalkan Al-Quran
yakni saya memberikan mahkota dan juga singgasana terbaik di akhirat kelak untuk kedua orang tua saya. Dan juga besar harapan saya Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada diri saya, keluarga saya, dan juga kepada orang-orang yang saya cintai. Sebagaimana yang tertuang dalam sabda Rasul, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi, rawahu Muslim. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata bahwasannya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka dari itu saudara-saudaraku, itulah motivasi dan semangat saya untuk menghafalkan Al-Quran. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Humaida Farhan. Saya menghafal karena keinginan saya sendiri dan dukungan orang tua saya. Alasan saya menghafal karena saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan mewujudkan cita-cita mereka. Motivasi utama saya adalah saya ingin orang tua saya mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daftar, umur 27 tahun. Motivasi atau alasan menghafal Quran adalah karena ingin berusaha menjadi insan yang lebih baik dan insan yang lebih bermanfaat, khususnya bagi dinil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif Hidayatullah, berasal dari Kabupaten Goa. Adapun alasan saya menghafalkan Al-Quran yaitu ingin mencari keberkahan Al-Quran. Karena dengan keberkahan Al-Quran, insyaallah Allah akan memuliakan kita, akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan buat teman-teman yang sedang menghafalkan Al-Quran dan yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, tetap semangat. Dimanapun, kapanpun, dan sesibuk apapun, luangkan waktu untuk memurojaah hafalan Al-Quran kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam menjaga hafalan Al-Quran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.